Kita mau dengarkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini yang hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada saya. Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan yang ribet, saudara. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang complicated. Dia itu Tuhan yang sederhana. Dia Tuhan yang merindukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan itu dengan bukan sesuatu yang sulit gitu. Ya, sesuatu yang sederhana. Makanya hari ini saya mau bagikan dasar kekristenan kita. Kembali kita mau ngulang lagi, saudara, karena banyak orang, mungkin banyak dari kita yang melupakan dasar dalam hidup kita. Banyak dari kita menggampangkan, melupakan. Padahal yang namanya dasar, saudara gak akan bisa bangun sesuatu yang hebat, yang kokoh, yang satu bangunan yang megah, kalau saudara tidak punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita harus punya fondasi dasar yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau angin badai itu datang, kalau masalah itu datang, kalau pergumulan itu datang, kesusahan itu datang, kita gak akan tergoyahkan, amin. Kita gak akan keluar dari rencana Tuhan, kita gak akan tinggalin Tuhan, amin saudara. Bahkan ketika digoncangkan, ya katanya langit, firman Tuhan katakan langit dan bumi akan bergoncang, saudara, akan digoncangkan. Ya, ini udah banyak digoncangkan ya, masalah-masalah digoncangkan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan kerajaan Tuhan itu tetap kekal. Amin saudara. Makanya kita, buat saya, mengingat kembali pentingnya dasar ini dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan itu bukan Tuhan yang ribet, bukan Tuhan yang complicated, yang sulit, yang susah untuk kita pahami, saudara. Dia datang, ada satu saat Tuhan datang dengan kesederhanaan dalam hidup kita. Tuhan cuma kepengen kita datang dengan hati yang sederhana, yang merindukan Dia, yang kepengen Tuhan, aku rindu mau ketemu Engkau, aku rindu mau mengalami Engkau, aku rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Saudara, berapa lama kita sudah bertobat? Berapa lama kita udah datang udah jadi Kristen? Berapa lama kita ikut Tuhan? Ikut Tuhan itu bukan pengetahuan, amin. Ikut Tuhan itu adalah pengalaman kita setiap hari, day by day dengan Tuhan. Bukan pengalaman yang lalu, tapi setiap hari kita jalan sama Tuhan. Jalan langkah demi langkah, walaupun kadang-kadang sering kali kita gagal. Betul? Ya. Banyak orang menggampangkan, meremehkan dasar. Tapi saudara, kita tidak akan bisa membangun kalau tidak dengan dasar yang benar. Ya, Paulus menulis, nanti saudara bisa baca, kita tidak bisa membangun ya yang lebih hebat, yang lebih besar, lebih tinggi, ya, kalau kita tidak punya dasar yang namanya dasar batu karang yang teguh, dasar Yesus Kristus. Amin saudara. Makanya kita sekali lagi, apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, kita harus datang kepada Tuhan. Itu adalah inti dasar hidup kekristenan kita. Datang, berjumpa, ketemu dengan Tuhan setiap hari, dimanapun saudara, dimanapun. Ya, kita mau belajar dari satu teladan Tuhan Yesus. Kita mau baca Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Sudah? Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan
pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, you see, Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia bangun pagi-pagi. Dia datang mencari Bapa, dia pergi, dia berdoa, dia melakukan satu tindakan. Dia itu Tuhan loh. Dia itu Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, ya ngapain ya? Tuhan loh. Tuhan Yesus loh. Dia tetap harus datang ke Bapa. Harus serahkan hidupnya ke Bapa. Serahkan sepanjang hari kepada Bapa. Dia itu Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, dia Tuhan kita, Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu dia juga manusia biasa saudara. Dia tinggal di kemah daging sama seperti kita. Jadi dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Setiap kesakitan, ya masalah emosi yang diremukkan, dihancurkan, dia alami. Semuanya dialami. Karena dia benar-benar datang di dalam wujud manusia. Makanya apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami, Tuhan sudah alami. Ya, dan Tuhan menang. Dan sekali lagi dari ayat firman ini Tuhan memberi kita teladan. Bangun pagi-pagi. Datang ke Tuhan, datang ke Bapa. Bayangkan dia sendiri Tuhan. Lah kita ini saudara, apalagi kita ini butuh Tuhan. Kita ini butuh Tuhan. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap jalan kita ini butuh Tuhan. Amin saudara. Tuhan udah kasih teladan. Tuhan aja seperti itu, apalagi kita. Kita ini harusnya lebih dari Tuhan Yesus, benar gak? Benar gak? Harusnya lebih gak dari Tuhan Yesus, harusnya. Harusnya cari Tuhan itu harusnya lebih dari Tuhan Yesus gitu loh. Kenapa? Sebenarnya yang butuh Tuhan itu siapa? Kita. Tapi seringkali manusia itu apa? Merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa tanpa Tuhan. Terus datanglah masalah, datanglah pergumulan. Akhirnya sekali lagi ingat Tuhan itu kasih kita masalah ya bukan karena Tuhan jahat ya. Tuhan itu kepengen kita ini dekat sama dia, cari dia, melekat sama dia, melekat sama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, secara pribadi saya diingatkan untuk datang ke Tuhan tuh dengan hati yang sederhana. Tuhan itu merindukan hati kita yang gak ruwet saudara, gak ruwet gitu loh. Cuman Tuhan bilang, Tuhan makasih ya, kamu udah sertai aku sepanjang hari ini. Aku bisa masih bangun pagi, bisa menikmati setiap berkat, bisa mengalami banyak hal dalam hidupku. Mungkin mengalami peremukan tapi aku tidak hancur. Mengalami banyak masalah tapi aku tetap disertai Tuhan sampai hari ini. Kadang Tuhan itu sesuatu yang kepengen hati kita yang gak ribet, yang gimana gitu loh saudara. Dengan kesederhanaan, dengan cinta, dengan ucapan syukur. Amin saudara. Amin. Jangan sampai kita itu saking sombongnya manusia loh ya, saking sombongnya manusia tapi dengan adanya masalah itu Tuhan itu tarik gitu loh. Tuhan itu tarik untuk kita tuh lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, saudara, di gereja kita ini kan berapa bulan ya? Sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih ya kita belajar. Kita morning call, ya kita doa sama-sama, doa pagi walaupun cuma 15 sampai 30 menit ya, 20 menit. Kita mau sama-sama bangun manusia roh kita terus
mau berdoa, kita terus mau datang ke Tuhan. Ya, kenapa saudara? Ini Tuhan tunjukkan kenapa pagi-pagi benar. Kenapa kita harus datang ke Tuhan pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu jam berapa sih? Pagi-pagi benar. Jam jam 3, jam 2, jam 3, jam 4 ya. Ya, sekali lagi Tuhan aja kasih contoh, kasih teladan. Ya. Bangsa Israel itu dapat mana itu siang, malam atau pagi? Bangsa Israel dapat mana siang, malam atau pagi? Pagi. Kita ketemu Tuhan, dapat mana surga, dapat firman Tuhan, dapat kesegaran, dapat kekuatan, dapat aliran air hidup. Itu ketika kita datang ke Tuhan pagi. Kenapa saudara? Kita itu kan setiap hari itu kan selalu seperti itu ya, rutinnya dimulai pergantian hari pagi. Setiap kali kita bangun tidur, kita mau belajar, Tuhan aku ini loh mau serahkan hidupku ke Engkau sepanjang hari ini. Aku mau jalan dengan Engkau. Karena kalau aku gak jalan sama Tuhan, pasti kacau saudara. Ya, ada aja. Ya, ini saya mau pengakuan lah ya. Saudara, saya bukan orang yang wow, bukan orang yang dalam kekristenan saya nggak pernah jatuh, enggak. Kadang saya bisa letih, kadang saya bisa merasa rutinitas, kadang saya bisa tidak merasakan apa-apa seperti Tuhan tidak hadir. Bahkan apalagi kalau sudah ada banyak beban, ada banyak pikiran, ada banyak tanggung jawab. Kadang-kadang saya bisa tidak merasakan Tuhan. Kadang-kadang saya letih dengan pelayanan. Kenapa saudara? Harusnya kita tidak letih kalau kita tidak datang. Kalau kita datang ke Tuhan harusnya tidak letih ya. Kenapa? Karena Tuhan itu air hidup. Ya, Yohanes bilang itu, bisa dibaca ya, baca Alkitab ya. Dia adalah sumber hidup, air hidup. Ingat 70% dari manusia adalah air. Ya, kita nih butuh air, kita butuh air kehidupan. Ya, saya beberapa waktu ini sempat ya, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu karena banyak pekerjaan, saya merasa Tuhan ribet ya, ini manusia kita ribet gitu. Oh saya ini. Wah saya berasa kayak pelayanan tuh kayak Tuhan capek ya. Ngurus keluarga capek, ngurus kerjaan rumah yang menumpuk rasanya nggak habis-habis capek. Tuhan sampai ubun-ubun rasanya keriting ya. Sampai apalagi kita ini kan pasukan ya, mesti perang dan lain sebagainya ya. Kalau saudara nggak perang ya saudara nggak akan pernah ingat firman Tuhan apa katanya, berjaga-jaga ya, setidaknya berjaga-jaga untuk hidupmu, untuk keluargamu setidak-tidaknya ya. Jangan sampai setan itu mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Makanya sebabnya firman Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga ya, berjaga-jaga karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ya, dia mencari mangsa ya, untuk menjatuhkan, untuk mencuri berkat, untuk mencuri damai sejahtera, mencuri kekuatan, mencuri keuangan, finansial, semuanya ya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Nah, kadang-kadang saya juga merasa Tuhan, saya doa seperti karena keletihan, karena ya kita ini selama di bumi saudara. Makanya kenapa kita harus datang selalu ke Tuhan. Kita ini akan ketemu yang namanya debu-debu dunia, akan ketemu yang namanya ya keletihan, kecapean. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam daging. Betul ya? Makanya kita ini physically, secara fisik kita tuh diajarin mandi sehari berapa kali. Ya karena kita ini sering kotor, benar gak? Ngerjain tanah lah, di luar lah kerja berkeringat lah.
ya. Mandi 2 kali, ya. Itu aja contoh. Saudara bersih-bersih rumah aja setiap hari kan? Bayangkan, gambaran kalau kita fisik aja rumah kita, badan kita masih mandi 2 kali sehari, ya, mesti gosok gigi 3 kali sehari. Itu gambaran di roh bahwa kita ini harus terus menerus dibersihkan, disegarkan, harus terus datang ke Tuhan. Ya, kenapa? Karena ada banyak debu-debu dunia yang bisa nempel di kita, membuat kita kotor, membuat kita letih, ya, bener gak? Ada banyak begitu beban, ya, ada banyak beban, pikiran, masalah yang kalau kita gak datang ke Tuhan, adalah satu kebodohan. Kalau kita mesti tanggung sendiri, ya itu yang meletihkan kita. Makanya firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku, pikul laku yang kupasang. Apa supaya bebanku ringan, ya. Setiap kali saudara, ini penting sekali, ini jadi dasar dalam hidup kita. Kita ini mesti datang ke Tuhan, apapun keadaanmu, mau baik tidak baik keadaanmu, ya, mau remuk hancur seperti apapun, mau sukacita, mau sedih, datang ke Tuhan. Ya, karena bagaimanapun saudara akan ketemu yang namanya ya masalah, ketemu namanya dengan kesakitan, debu dunia, ya, macam-macam, keletihan. Jadi saya beberapa waktu yang lalu, saya tuh sempat, saya ngaku saudara, saya sempat ngerasa, wah, saya tuh kan orangnya tipe pemikir ya, tipe yang ada sedikit melankolisnya. Jadi kalau ada masalah, ada pekerjaan itu saya mesti tuntaskan. Kalau nggak tuntas, kalau ada yang menghalangi saya akan ngamuk. Ya, korban-korban keamukan saya itu ada gitu. Tapi sebenarnya kita nggak perlu begitu saudara. Kalau kita datang ke Tuhan, benar nggak? Ya, kita datang ke Tuhan, curahkan hati kita, masalah kita datang ke air hidup. Tuhan, bersihkan aku Tuhan. Karena firman-Nya katakan apa? Di Yohanes 15. Ya, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu juga membersihkan kita. Ya. Tadi doa, cari Tuhan, datang Tuhan. Apa? Firman Tuhan Yohanes 15, ya. Itu memotong kita. Ingat firman Tuhan itu adalah pedang roh. Pedang roh itu, ya, yang memotong setiap kedagingan, setiap kali kita datang ke Tuhan, pedang itu, kebenaran itu memotong habis. Entah itu kedagingan, pikiran manusia, kelemahan manusia, ya, semua yang bukan daripada Tuhan. Pedang berbata dua, firman Tuhan katakan, ya. Jadi waktu itu saya tuh merasa Tuhan, aduh capek Tuhan, ya mesti ada pelayanan, ya, saya mesti ngurus rumah. Jadi saya tuh sudah jadwal saya mesti, oh ini rumah mesti beres. Saya tuh selalu berusaha untuk rumah saya selalu beres, saudara, sebelum saya tinggalin. Sampai saya tuh kalau ke gereja itu paling 5 menit, ya, mandi, mandi cepet-cepet, pakai make upan, oh saya jarang pakai make up, langsung cepet gitu, ya, 5 menit saya baru mandi, suami saya udah nyalain mobil. Itu artinya 5 menit setelah itu atau 7 menit 8 menit kita akan go, ya. Nah, jadi saudara, saya ngerasa, waduh, kadang-kadang ya, bukan kadang, sering lah saya ngalami, saya bisa letih, capek, ya, dan sempat saya males gitu saudara. Sempat saya, karena saya kan ada pekerjaan juga ya, ada beberapa usaha yang membuat saya harus kerja lembur saudara, kerja bisa jam 1, jam 2 baru selesai, setengah 3. Puji Tuhan sekarang saya tidur saudara, ya, nggak pernah lagi nggak tidur. Dulu saya pernah nggak tidur, ya. Semangat sisian. Karena namanya tanggung jawab ya, pesanan orang. Puji Tuhan saya bisa tidur gitu loh, walaupun tetap kurang. Dan hal-hal seperti itu meletihkan saudara, jujur meletihkan.
Akhirnya ya bangun tidur dengan datang ke Tuhan, kadang-kadang cuma bisa Tuhan. Kayak flat gak ada rasa gitu loh. Deklarasi flat gak ada rasa, gak ada iman, gak ada kuasa. Sampai akhirnya saya males gitu. Males karena capeknya, bangun ya udah, bangun telat dan akhirnya kerjaan udah bangun telat karena memang tidurnya telat dan akhirnya apa? Kerjaan saya harus tetap dikerjain, saudara. Cuman sekedar datang ke Tuhan, Tuhan, aku banyak kerjaan, udah. Saudara, pesanan saya waktu itu orang pesen kue sama saya, batal, saudara. Saya udah beli bahan, Kak, batal ya Kak. Saya udah beli bahan dan lumayan banyak pesanannya. Saya cuma bilang, hari-hari itu saya tuh sambil dengar khotbah engkong ya. Hari-hari itu saya dengar khotbah engkong, ya sambil saya masak dan ngerjain kerjaan di rumah, usaha saya sambil usahakan dengar khotbah gitu. Ya, karena kalau engkong ini kan lucu ya, saya butuh yang lucu-lucu. Ya, enggak ya saudara, engkong itu sederhana, tapi apa yang dia bagikan itu ilahi saudara, karena hubungannya sama Tuhan. Jadi saya lanjut. Saya cuman waktu lihat apa SWA seperti itu, saya cuma diam, ada sedikit sedih gitu. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni aku ya. Sederhana aja saudara, maafin aku. Saya tuh gak ada marah. Maafin aku ya Tuhan, aku sibuk, aku ninggalin Engkau, aku gak deklarasi, aku gak berdiri, aku gak on position. Harusnya aku berdiri, harusnya aku berdoa. Saya cuma waktu saya belajar tata hati saya gitu loh, saya tata hati saya. Aku baperan. Sorry ya, saya tuh orangnya memang rada-rada baperan saudara. Memang ya, bahkan kalau saya nonton, saya tuh suka nonton ya, terus terang. Saya tuh suka film kerajaan saudara, film Cina, saya suka film kerajaan itu. Kalau percayalah, kalau ada yang sedih-sedih itu tapi jangan ya saudara, jangan. Saudara nonton ada batasnya, tidak boleh jadi berhala, Tuhan nanti marah, cemburu, nanti HP-mu nanti diambil, ada yang hancur, ada yang diambil, ada yang apa. Jadi waktu itu saya cuman enggak sedih-sedih amat, saya cuman Tuhan maafin aku ya Tuhan, aku istilahnya enggak on position, aku enggak gitu aja saudara. Saya cuman Tuhan bertobat dengan hati yang sederhana, cuman gak ribet yang gimana. Tuhan maafin aku, ampuni aku. Ya, sambil saya buat kue tuh. Ya, udah saya coba tata hati saya, mengucap syukur. Karena lumayan saudara, saya ada tagihannya banyak. Enggak ya saudara, nanti mungkin kita akan belajar apakah boleh anak-anak Tuhan kredit ya. Nanti kita mungkin ada sesinya ya, ada seminar atau apa, kredit seperti apa yang boleh ngutang enggak. Saya ini karena kredit saya itu kredit investasi yang pasti saudara ya, bukan kredit bodong. Bukan investasi bodong ya. Jadi nanti mungkin itu akan ada kita pelajari ya, karena kan banyak masalah ya tentang utang, kredit dan sebagainya. Boleh enggak itu nanti. Nah jadi saudara, saya udah datang ke Tuhan dengan hati yang simpel, sederhana. Tuhan maafin aku ya, aku bertobat Tuhan, ampun. Udah saya tobat, tata hati saya mau bangkit lagi Tuhan. Saudara, tiba-tiba gak lama setelah itu, besoknya saya ada orderan. Ya, yang penyesalan saya, dan saya ada cerita di MK, penyesalan saya adalah harusnya Tuhan ini, saya tuh ada buat kesalahan saudara, harusnya uang saya ini saya pakai buat Tuhan, buat saya tabur, ya,
Tapi ternyata uang itu kepake lah sama saya buat yang lain. Ya, saya tuh Tuhan maafin aku, maafin aku. Ya, itu juga salah satu kejadian saudara. Ya, di beberapa waktu yang ya dekat lah. Saya minta ampun sama Tuhan termasuk itu. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Dan tiba-tiba saudara besoknya, wah orderan saya masuk. Yang nggak jadi order saudara. Bayangkan saudara. Dengan hati yang sederhana yang saudara bertobat ya sungguh-sungguh, bukan ada motif-motif ya kalau gitu saya ngakalin Tuhan deh gitu, baik-baikin Tuhan dengan mulut saya. Oh nggak bisa, Tuhan nggak bisa dibaik-baikin sama mulut kita saudara, bukan lip service, enggak. Hati kita yang mau bertobat aja. Tiba-tiba seperti ada pembalikan keadaan. Saya cuma nggak mikir Tuhan mau orang beli, enggak, bodo amat. Saya sih begitu udah. Tuhan yang ngatur hidup saya nggak perlu khawatir, nggak usah takut gitu. Apa sih yang kita bisa pertahankan gitu loh. Ya kalau hilang ya hilang gitu loh. Saya tuh saking nggak mau mikirnya lagi, saya tuh udah gitu. Udah saya berserah sama Tuhan aja deh gitu. Saya mau nikmati, saya mau ngucap syukur, saya nggak mau pusing gitu. Bukan berarti nggak ngerjain apa-apa ya. Saya maksudnya nggak mau terlalu ruwet gitu loh. Tiba-tiba besok ada pesanan, makasih Tuhan, bisalah saya walaupun gak banyak saya bisa tabur. Tiba-tiba lagi saudara, besoknya ya ada pesanan-pesanan, bukan pesanan kue ya, pesan emas, perak dan permata. Karena saya jualan perak saudara. Itu ada jarang pesan saudara. Ya, yang saya kalau kita jualan perak itu gramasinya ya untungnya ya jangan berharap untung gede ya. Tapi kalau pesanannya hitungan gramasinya ya kuotanya ya itu lumayan. Lihat Tuhan cuek nggak? Kira-kira sebentar, kalau kita datang ke Tuhan, saya ngalamin sendiri, Tuhan nggak pernah biarin kok. Tuhan nggak pernah cuek kok, nggak pernah tinggalin kok. Ya, ada aja berkat-berkat Tuhan, ada aja gitu loh. Sebab saya alami, ketika saya bertobat, ketika saya kembali lagi menata hati saya datang ke Tuhan, ngalir saudara. Jadi apa sih yang kita mesti pusingin, takutin? Ya, toh gak ada juga yang bisa kita bawa gitu loh. Ikan harta dunia, emang kita bisa bawa? Ya. Apalagi ini udah dekat nih kesudahannya. Cuman memang kita kalau harta yang Tuhan percayakan sama kita, kita pakai sekarang. Ingat ya, gak boleh untuk diri sendiri. Pakai itu ya untuk dirimu, untuk keluargamu, oke ya. Tapi ingat, jangan untuk diri sendiri. Pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Karena sebab nanti Tuhan tuntut loh. Kamu pakai berkatku untuk apa? Ya, itu saya selalu mengingatkan diri saya. Walaupun kadang-kadang saya tuh bisa, saudara. Kadang-kadang saya tuh bisa apa ya? Ya namanya, siapa sih yang gak tergoda dengan uang? Siapa di sini yang tidak tergoda dengan harta? Tapi semua kita akan hadapi itu kok. Namanya ujian itu akan dihadapi. Ketika kamu ngadapin duit, wah berkat datang, wah gimana hatimu? Melekat gak? Ya, termasuk pekerjaan. Wah kita mati-matian kerja karena saya mikir, Tuhan capek Tuhan. Itu ngomong gitu, capek loh buat gue. Ya saudara, kalau buat gue itu, aduh saya bisa mengerti apa yang dirasakan Cisian, tapi saya belum jauh lah dari Cisian gitu loh, jauh ya. Tapi saya mengerti bagaimana rasa sakit itu saudara. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan, capek Tuhan. Enak hidup dalam anugerah kasih setiamu Tuhan. Saya bilang begitu, menikmati kasih setia anugerahmu. Saya bisa sambil kahang saya ini pehe saudara. Saya bilang tuh, enak ya Tuhan. Pokoknya menikmati berkat anugerah kasih setia Tuhan. Saya bisa mikir begitu. Tiba-tiba ya itu saudara. Saya butuh uang. Tiba-tiba nih
beli ya. Berapa gram? Oke, beli ya. Puji Tuhan. Itu percayalah Tuhan tuh jamin hidup kita. Amin. Tuhan jamin hidup kita. Tuhan tuh gak akan biarkan kita. Asal kita tuh, kita datang ke Tuhan, kalau kita salah minta ampun, kita salah bertobat. Ya. Jangan, maksudnya gini, on position lah. Kenapa kita setiap pagi saudara, ini kita udah galakan doa pagi deklarasi ya, kita sapu bersih. Ya, kita SMA sapu bersih ya. Kenapa? Karena setan itu mau coba buat langit tembaga di atas kita ya. Setiap hari dia buat langit tembaga. Namanya setan itu dia mencuri, kerjaannya adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, dia mau curi berkat, curi keuangan ya. Contohnya tadi saya ya mau batal saudara. Dibatalin saudara. Bayangkan itu supaya hati saya apa? Saya ngucap syukurlah, balik lagi tobatlah ya. Bayangkan, dan setan ambil kesempatan itu. Gitu. Setan itu coba buat langit tembaga di atas kita. Kenapa kita mesti robek langit tembaga itu? Dengan apa? Dengan pagi-pagi kita datang ke Tuhan. Ya. Kita kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Rencana-rancangan si jahat. Ya. Karena ada banyak jebakan-jebakan, benar gak? Ya, ada banyak jebakan-jebakan. Itu bisa saja berupa tawaran, saudara. Wah tawaran sekarang tuh, aduh Tuhan, ya. Ternyata ayahku adalah seorang CEO. Itu jebakan saya rasa saudara, ya. Apakah jebakan? Teneh kita melihatnya, ya. Nonton, scrolling, ya. Boleh enggak sih? Boleh nonton, tapi ada batasnya. Ya, ada batasnya. Ya, kenapa? Sekali lagi ada banyak jebakan, ada banyak tawaran-tawaran yang bisa membuat hati kita ini geser dari Tuhan. Makanya kita mesti sapu bersih, kita kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Semua rencana-rencana, rancangan yang bukan daripada Tuhan, rancangan si jahat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, keluarga besar, keluarga inti, itu mesti dikebaskan. Ya, makanya kita kenapa mesti on position, mesti berdiri. Ya, jangan sampai berkat kita diambil, tercuri, kesehatan kita tercuri. Ya, karena sekali lagi Tuhan tuh kepengen kita tuh mengalami semua kelimpahan. Amin. Tuhan kepengen kita nih mengalami berkat, mengalami kelimpahan. Ya, makanya jemaat Tuhan di tempat ini, ayo jangan males-males ikut doa pagi ya. Kami ikut doa jam 4 ada juga saudara. Setelah itu ada doa jam 5. Nah, ya kadang-kadang ya mungkin karena capek dan lain sebagainya, saya bisa miss doa jam 4 tapi jam 5. Tapi saudara begini ya, jangan ingat kita tuh doa kenapa pagi-pagi, karena memang kita mulai bersama-sama dengan Tuhan. Belajar prioritaskan Tuhan. Ya, belajar prioritaskan Tuhan, karena firman-Nya tadi katakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ya, karena di situ ada berkat Tuhan, ada mana. Ya, ada mana yang Tuhan siapkan, ada berkat Tuhan, ya. Yang Tuhan sudah siapkan buat anak-anaknya yang mengasihi dia, ya, pagi-pagi. Dan sebenarnya cari Tuhan gak cuma pagi-pagi ya, tapi pagi-pagi ini penting saudara, sangat penting, karena menentukan sepanjang hari, the rest of the day, gitu ya, sisa hari, sepanjang hari itu, ya, ini sangat penting, ya, gak cuman pagi ya, siang, malam. Setiap saat sambil saudara kerja, tetaplah dalam hadirat Tuhan. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara boleh dengar khotbah, ya, dengar khotbah yang menguatkan saudara, ya. Ambil waktu untuk berdoa, untuk baca Alkitab, ambil waktu. Ingat sekali lagi, ketika kita datang ke Tuhan, itu yang
memberi kita kekuatan, menyegarkan kita. Ya, aliran hidup itu yang membersihkan kita. Sama seperti kita mandi, ya, kita membersihkan diri dari debu-debu, dari kotor-kotoran. Sama dengan kita datang ke Tuhan, kita doa, kita ngalami hadirat Tuhan, itu membersihkan kita dari debu-debu dunia. Dari pikiran-pikiran dunia, dari pikiran manusia, dari semua jebakan-jebakan, ya, kesenangan dunia, macam-macam lah. Ya, dari semua yang bukan daripada Tuhan. Amin, saudara. Makanya ayo kita semua cari Tuhan, kejar Tuhan. Ya, lakukan kembali yang dasar, saudara. Ingat, ini tuh dasar. Hubungan kita sama Tuhan itu dasar. Ya, dasar. Mau kamu usaha, mau kamu kerjakan kuliah apapun, kalau Tuhan gak ada di situ, aduh saudara, repot. Ya, sekali lagi kita libatkan Tuhan. Tuhan jadi dasar yang teguh. Apapun yang kita kerjakan, dikit-dikit Tuhan, harus, saudara. Tanya, ada rencana dan lain sebagainya, ada mau ngambil bisnis atau apapun, tanya Tuhan. Amin. Dan sekali lagi hari ini sharing firman Tuhan hari ini sederhana, saudara. Kita kembali ke hati yang, ya, bertobat, kembali ke hati Tuhan, bangun lagi dasar. Karena kalau kita tidak punya dasar yang teguh, dasar batu karang yang teguh itu firman Tuhan, ya, tidak ada dasar Tuhan Yesus, runtuh, roboh, saudara. Ada masalah, ada pergumulan, out. Ya, tapi kalau kita ada dalam Tuhan, mau masalah apapun, mau pergumulan apapun, kita punya sumber air hidup, kita punya akar yang kuat, yang mendalam, yang kita bisa cari air hidup itu. Ya, mau masalah kayak kuat, dan Tuhan yang menolong kita dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Amin, saudara. Ya, itu aja. Silakan Bapak Gembala.